Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Amri. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem AC pada mobil. Dan di sini saya akan membahas mengenai cara ataupun bagaimana langkah-langkah untuk mengisi oli pada kompresor dan bagaimana langkah-langkah cara untuk mengisi freon ataupun refrigeran. Dan baik, langsung saja kita masuk ke bagaimana cara-cara langkah untuk mengisi oli pada kompresor. Dan di sini ada beberapa langkah cara untuk mengisi oli pada kompresor. Dan langkah pertama adalah manifold gauge terpasang dan pastikan katup high dan low-nya pada posisi terkunci. Dan lalu pasangkan selang yang berwarna merah ataupun high ke surface valve discharge yang ada pada kompresor, dan pasangkan juga selang yang berwarna biru atau yang low ke surface valve section pada kompresor. Dan lanjut ke langkah berikutnya, masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran. Dan setelah memasukkan oli pada gelas ukur, lanjut ke selang yang berwarna kuning dipasangkan pada surface can tap pada tabung refrigeran ataupun pada tabung freon, dan bukalah surface can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang warna kuning. Dan lalu kemudian tekan pentil ataupun buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga freon mengalir keluar. Ini agar bertujuan membuang kadar udara ataupun uap air yang ada dalam selang yang berwarna kuning tersebut. Dan lanjut langkah berikutnya, setelah selesai maka kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning ke surface can tap tabung refrigeran, dan lalu ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli tersebut. Dan lanjut ke langkah berikutnya, buka katup low ataupun yang berwarna biru pada manifold gauge, dan maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC tersebut. Mungkin itu beberapa langkah untuk cara mengisi oli pada kompresor. Dan berikutnya kita masuk ke langkah untuk mengisi freon pada sistem AC mobil. Di sini juga terdapat beberapa langkah bagaimana ataupun cara-cara mengisi freon pada sistem AC mobil. Dan untuk langkah yang pertama, dan sini juga perlu kita perhatikan bahwa untuk sebelum kita mengisi freon, maka terlebih dahulu kita memilih jenis apa yang akan kita isi pada sistem mobil tersebut. Dan sini adapun cara membedakannya adalah yaitu dengan melihat surface valve pada sistem AC tersebut. Jika surface valve berbentuk ulir, maka jenis freon ataupun refrigeran yang digunakan adalah tipe ataupun jenis R12. Dan jika surface valve berbentuk clamp, maka jenis freon ataupun refrigerannya yang digunakan yaitu jenis R13-4A ataupun 134A. Dan setelah kita pastikan jenis apa yang kita masukkan ke dalam freon yang kita masukkan ke AC tersebut, lalu lanjut ke langkah bagaimana ataupun langkah-langkah untuk mengisi freon pada sistem AC. Di sini yang pertama adalah pastikan dahulu manifold gauge terpasang ataupun pastikan terlebih dahulu katup high dan low pada manifold gauge itu terkunci. Dan kemudian pasangkan selang yang berwarna merah ataupun high ke surface valve discharge. Dan pasangkan juga selang yang berwarna biru ataupun low ke surface valve section pada kompresor. Dan lanjut kemudian selang yang berwarna kuning tersebut terpasang pada surface can tap tabung freon, dan bukalah surface can tap pada tabung sehingga
freon mengalir ke selang berwarna kuning. Dan tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga freon mengalir keluar. Ini agar bertujuan membuang kadar uap air yang ada dalam selang yang berwarna kuning. Dan lanjut, ketika lalu berikutnya kita nyalakan mesin mobil. Kemudian pada saat dinyalakan, tahanlah ataupun tahan pedal gas di posisi 1500 sampai ataupun 2000 rpm. Dan lalu posisikan blower maksimal dan pendingin maksimal. Lalu bukalah semua kaca mobil dan pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator. Namun untuk melihat temperatur pendingin. Jadi untuk pemasangan termometer pada angin yang keluar dari evaporator ini bertujuan untuk melihat berapakah temperatur pendinginnya yang akan kita ukur. Dan lalu perhatikan sight glass, apakah kondisi freon sudah cukup. Dan ciri-cirinya, jika terdapat banyak gelembung maka freon masih dalam kondisi kurang. Dan jika tidak ada gelembung maka freon terlalu banyak. Dan juga jika tidak ada gelembung, dan jika ada gelembung sesekali, maka itu kondisi refrigeran ataupun freon yang sudah cukup. Dan lalu jika kurang, maka lanjutkan pengisian freon dengan cara membuka secara berlahan-lahan katup yang berwarna biru ataupun katup low pada manifold gauge, dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg per cm2 sampai dengan 2,5 kg per cm2, dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 kg per cm2 ataupun sampai dengan sekitaran 16 km per cm2. Dan di sini perlu juga kita ketahui bahwa jangan pernah sekali-kali ketika membuka katup yang berwarna merah ataupun selang yang berwarna merah tersebut pada manifold gauge selama proses pengisian freon saat mesin hidup. Jika pengisian belum selesai yang ditandai dengan banyak gelembung pada sight glass, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 km per cm2, maka hentikan pengisian freon tersebut. Dan kita lakukan dengan pendinginan pada kondensor, yaitu dengan cara mendinginkan udara atau menyiramnya dengan menggunakan air. Dan di sini juga perlu kita perhatikan bahwa ini indikator manometer yang merah jika sudah turun, maka kita lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Dan lalu matikan AC mobil, matikan mobil ataupun matikan engine, dan tutup servis kentek pada tabung dan lanjutkan dengan membuka selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Dan di sini juga perlu kita perhatikan melepas selang-selang dilakukan dengan cepat agar freon tidak keluar ketika pada saat kita membuka selang-selang pada manifold gauge. Mungkin sekian dari pembahasan saya mengenai bagaimana ataupun cara langkah-langkah untuk mengisi oli dan cara-cara mengisi freon pada sistem AC mobil. Mungkin sekian saya tutup. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.